Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Aisyah dengan NIM 104050663 dari kelas 1C Politeknik Negeri Subang, jurusan Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan resum dari isi buku yaitu Pendidikan Pancasila yang dikarang oleh Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Pendidikan Pancasila karya Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi Pendidikan Pancasila. Pancasila memiliki 3 landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis, dan landasan sosiologi. Tujuan pendidikan Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Ada pula rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila terbagi menjadi tiga, yaitu rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, dan rumusan Pancasila secara historis. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai negara Indonesia. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan atau individualis, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia memiliki lambang negara. Pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Abdurrahman Hamid Al-Qadri II atau Sultan Hamid II dengan susunan Panitia Teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Nasir, dan RM Purbacaraka sebagai anggota. Panitia tersebut bertugas untuk menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, dan filosofia dalam bahasa Latin. Muhammad Yamin menjelaskan dan membandingkannya Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel. Kemudian Sudiman Kartohadipjo menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Nilai atau value dalam bahasa Inggris termasuk bidang kajian filsafat, yaitu nilai. Nilai pada hakikatnya adalah objek sifat atau kausalitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika adalah suatu cabang filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dengan sila yang lainnya. Adapun sila-sila Pancasila adalah sistem hierarkis yang artinya kelima sila Pancasila itu merupakan urutan-urutan yang bertingkat. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Prinsip ideologi Pancasila terdapat 3 arti utama, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi terbagi menjadi 5, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme komunisme, dan ideologi fasisme. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan menjadi dua, yaitu secara luas demokrasi Pancasila dan secara sempit demokrasi Pancasila. Unsur utama demokrasi Indonesia adalah prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya adalah win-win solution. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Periode 1945 sampai 1959 atau disebut dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965 atau demokrasi terpimpin.
Yang ketiga, periode 1966 sampai 1998 atau demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan yang terakhir periode 1999 sampai sekarang disebut juga dengan masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah The Right of Man. Darji Darmo Diharjo mengemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right, yang kedua ada hak-hak asasi ekonomi atau property right, yang ketiga ada hak asasi politik atau political right, yang keempat ada hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, yang keenam ada hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah atau right of legality equality. Lalu yang terakhir ada hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di masa Orde Baru, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari jabatannya sebagai presiden setelah terjadinya gelombang unjuk rasa besar-besaran. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang MPR tahun 1999. Arah perubahan yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Secara historis, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi 2 bulan sejak ditetapkannya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 mengubah pasal 4 ayat 1 dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, yang kemudian berlanjut dengan maklumat pemerintah 14 November 1945 atau pembentukan kabinet parlementer. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Oxford English Dictionary, paradigma adalah contoh atau pola akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Menurut Hamengkubuwono 10, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi. Sebab tanpa adanya suatu nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, dan brutalisme. Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Secara etimologis, reformasi berasal dari kata reformation. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.